Halo, selamat petang, pemirsa dan pemirsi. Tunggu, ini kenapa ya? Aku harus betulin dulu ya. Sini. Oke. Selamat malam pemirsa dan pemirsi. Apakah bisa mendengarkan suara saya dengan baik? I have to check on that because ya ini adalah menggunakan beberapa equipment yang memang kadang harus dicek audionya bagaimana. Selamat datang di Pongki Barata Crossover. Pongki Barata Crossover adalah crossover artinya lintas melintas ya, dimana kita akan mencari tahu banyak hal. Dasarnya karena saya tidak tahu sih, makanya bertanya. Dan ini adalah sebuah acara yang intinya kita belajar dari pengalaman orang ya. Banyak sekali hal yang kita bisa ketahui hanya dengan ngobrol dengan seseorang. Dan crossover ini dimaksudkan untuk lintas pendapat, lintas cerita. Nah, itu dia. Apa kabar semua yang sudah masuk join? Terima kasih ya, sudah menyapa dan sudah hadir selalu di sini. Semoga semua dalam keadaan baik ya, di tengah situasi yang seperti ini. Kita berharap semuanya dengan keadaan yang sehat, dan terutama tamu saya yang sudah hadir hari ini ya. Beliau adalah seorang gitaris yang punya kebiasaan banyak selain main gitar, dan salah satu teknik bermainnya ini menjadi fenomena dunia sebenarnya. Dan banyak yang kita bisa pelajari di Pongki Barata Crossover hari ini. Oke, kita lihat apakah beliau sudah join. Let's see. Yes. Oke. Selamat malam, Bli. Selamat malam, Mas Pongki. Gitarnya mana gitarnya? Gitarnya ini nih buat nutupin perut. Langsung dong, langsung coba. Langsung digas, langsung apa nih? Gas, coba mainkan. Oke. Yeah. No woman, no cry. Selamat malam, Bli Balawan. Selamat malam, Pongki. Apa kabar? Baik, saya juga bertanya apa kabar nih. Kayaknya walaupun situasi seperti ini, always busy. This guy always busy. You can lihat dari Instagramnya. Ya, lately apa? Terakhir ngapain terakhir? Barusan ikut ini live streaming untuk charity BNI. Oh untuk iya, korban bencana. Saya baru nyampe di rumah ya. Loh, lumayan lah, ya? dapat 150 jutaan kayaknya. Puji Tuhan, ya ampun. Buat siapa charity-nya? Ke mana? Charity untuk para korban gempa. Korban bencana yang ada di Indonesia ini. Ya. Oh ya. Kalimantan semuanya ya. Ini salah satu karakter yang saya Beli bisa dengar suara saya dengan oke? Dengan jelas sekali. Oke. Ngomong aja udah enak suaranya, apalagi nyanyi, Mas. Ini salah satu karakter yang saya selalu lihat dari Bli Balawani adalah Bli ada acara ini, oke siap gitu. Sebenarnya emang se-easy going itu, atau sebenarnya di balik kata siap itu ada teknis yang harus di minimal production yang harus dipenuhi atau enggak? Misalkan kayak hal-hal seperti ini itu kan, atau yang kemarin project kembali atau yang lain-lain. Sebenarnya Balawan sebagai seniman pasti easy going, tapi Balawan sebagai pimpinan sebuah production seperti apa? Galak nggak atau detail nggak sebenarnya? Saya sebenarnya kan easy going.
Tapi saya juga akan bekerja dengan kaum yang sama tentunya ya. Jadi saya pikir juga harus mencari orang yang tidak ribet gitu loh. Jadi tidak ribet misalnya easy going, jadi tidak terlalu berat-berat. Apa nih kalau terlalu banyak apa namanya istilahnya administrasi atau apapun itu yang ini saya males gitu loh kadang-kadang gitu. Jadi orang yang siap dan mau ya. Timnya sudah di set seperti itu juga ya? Iya, jadi saya secara tim ini saya juga udah siap ya, karena saya istilahnya bermain musik itu kan seperti istilahnya orang-orang Bali bermain musik tradisional itu kan jiwa ngayahnya itu kita bermain musik bukan hanya untuk diri kita sendiri atau bukan hanya untuk orang lain. Jadi kombinasi dari semua itu untuk kita diri sendiri, kita juga senang bisa menghibur orang, nggak ada yang nonton pun kita bisa bermain musik untuk alam atau untuk Tuhan gitu loh. Belum pernah dengar tuh saya kalimat untuk alam itu tadi. Untuk alam ya istilahnya kalau bermain musik untuk alam itu ya saya sering banget main di pinggir sungai, jadi berusaha melebur dengan suara air atau suara angin seperti itu. Jadi bermain musik untuk alam, jadi ikut menyatu dengan alam, membuat indah gitu seperti itu. Iya, itu jarang loh orang kayak saya deh ya. Saya besar di Jogja, berkarir di Jakarta, akhirnya tinggal di Bali, bahkan untuk berpikir saya menyatu dengan alam aja tuh jarang. Terus terang baru di Bali ini bahwa saya akhirnya bisa duduk dan menikmati sebuah orkestrasi sore, ceritanya gitu. Jadi kalau saya duduk di tempat saya tinggal sekarang, itu bisa kelihatan sunsetnya. Nah itu saya bisa nggak ngapa-ngapain aja sambil lihat anjing lewat ya, istri saya buatin teh gitu. Itu baru bisa diem di Bali. Tapi untuk bermain musik untuk alam yang menyatu dengan alam itu saya baru dengar, dan saya ternyata banyak banyak belajar juga dari Mas Dewa Bujana, juga sering melakukan itu ya, yang musik nggak melulu untuk bisnis gitu loh. Ya, benar sekali. Menyatu. Itu Bali banget ya kayaknya ya. Iya, karena seperti istilahnya orang di Bali kan sering bermain gamelan di pura, itu nggak penting mau ada yang nonton, mau ada orang dengerin apa enggak, tapi itu kayak suatu persembahan, sama kayak orang nyanyi di gereja kan, itu merupakan suatu persembahan kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Ya udah kita serahkan secara ikhlas, kita bermain musik secara ikhlas tanpa paksaan, tapi murni dari jiwa kita gitu. Iya, benar. Dan itu juga saya terapkan saat saya main dimanapun, jadi nggak masalah bagi saya kalau penontonnya sedikit, habis itu jadi minder, nonton sedikit, moodnya jadi nggak enak, saya nggak pernah masalahkan itu. Iya, because I saw with my own eyes, Bli ini pernah main bahkan keliling dunia, tapi juga di sebuah klub yang kecil, yang mejanya mungkin kursinya kursi plastik gitu. Kan kita bertanya-tanya ya, ini what kind of standard yang Bli Balawan ini mau capai gitu. Ketika dia bisa, sebenarnya dia sudah levelnya di sana, tapi small club, ya, let's say small club ya, atau small cafe, Bli juga main di situ gitu. Itu karena itu. Ya, karena itu juga, di samping itu saya memang mempunyai jiwa sebagai entertainment ya, Mas. Entertainment sejati. Jadi musik itu bukan hanya untuk orang, bagi saya musik itu adalah energi, di mana saat saya main itu adalah feedback dari orang yang nonton, efek yang bisa diberikan oleh musik saya kepada penonton. Misalnya saya main musik, ada orang pacaran misalnya, dengar saya main langsung ceweknya naruh tangannya di tangannya laki gitu, wah berarti dengan musik itu bisa moving someone untuk melakukan sesuatu, itu bagi saya luar biasa. Di sana kepuasannya gitu loh. Dan itu kita nggak bisa dapat di panggung gede, Mas. Kita nggak tahu orang ngapain. Apalagi zaman sekarang orang udah sibuk main HP kan. Tapi kalau di tempat kecil kita bisa lihat orang itu menikmati musik kita apa enggak gitu. Intimasinya. Terus kita bisa musik itu berlaku sebagai dua arah ya. Kalau orang nonton kita di YouTube kan cuma satu arah kan? Satu arah. Ya, tapi kalau kita main di depan, itu ada refleksi dari penonton itu gitu loh. Iya. Itu ngomong-ngomong, gitar apa yang lagi tadi dimainin?
Ini gitar signature saya, sayang pabriknya udah tutup. Rick Haynes ya, Ini Rick emang Haynes. tutup ya, Rick Haynes yang versi Kecil. traveling, kecil Traveling ya, banget ya. mesinnya ya. Iya, iya. Pernah megang Rick Haynes yang seri lain. Memang dia playability-nya tuh enak sebenarnya. Cuman mungkin ya Ya. banyak masalah di lainnya ya, sehingga udah nggak ada Hmm. lagi. Jadi, nah ngomong-ngomong masalah YouTube tadi yang satu arah. Nah sekarang Balawan ini YouTuber juga nih. Dan kalau Mhm. saya lihat dari statiknya itu viewersnya naik terus ya. Bahkan kita ada di satu grup chat yang Mas Balawan concern sama copyright segala macam. Jadi, oh Mas Balawan main YouTube juga, aku lihat gitu kan. Terus akhirnya Mas Balawan Mhm. menjadi istilah kita anak sekarang ini YouTuber lah. Padahal menurut saya Mas Balawan Mhm. tuh bukan YouTuber, Mas Balawan tuh musisi yang menggunakan YouTube sebagai media. Tapi nggak tahu Iya. apakah opini saya ini betul atau tidak. Karena YouTube-nya keren kalau menurut saya. Mhm. Ada karakter Balawan yang tidak hilang, tapi banyak ilmu. Nah, menurut Mas Balawan gimana di dunia YouTube ini sekarang? Oke, kan banyak orang yang kadang-kadang ini kan membanding-bandingkan YouTube saya sama gitaris yang lagi Nah, itu sekarang nyebelin lagi banget. trending kan. Iya, agak nyebelin banget sebenarnya. Kadang-kadang gue YouTube Balawan dilibas, dia udah dari tahun 2008 dilibas dalam sekejap subscribernya. Itu bagi saya nggak Iya, penting ya, karena betul. saya bikin YouTube itu awalnya adalah saya banyak banget punya dokumentasi main saya di mana-mana pun secara internasional tuh banyak banget yang dimana harddisknya jadi rusak gitu kan. Iya, Gimana caranya menyelamatkan ini data-data konser ini sebelum harddisk rusak atau iya. DVD-nya hilang gitu kan. Jadi saya upload gitu loh. Jadi saya upload Oh, satu-satu gitu loh. Makanya banyak konten YouTube saya itu yang saya upload konser saya yang tahun 2000 di Jerman seperti itu kan. iya, Tahun iya. 2000 di Jerman itu jadi baru Korea. saya upload sekarang. Iya, di mana-mana tuh baru baru sekarang saya upload karena itu biar nggak hilang sebenarnya gitu loh. Jadi Iya. kalau Sama orang lihat video saya 20 tahun lalu misalnya udah begitu dengan sekarang kan beda banget ya Mas. Bisa ini. Saya main kayak gini misalnya udah sebelum ada YouTube. YouTube tuh lahir 2005 gitu loh. Sedangkan betul. dari tahun 98 saya udah tur Amerika segala macam. Jadi ya Iya. gitulah. Iya, saya melihat kalau saya terus terang mengamati dalam tanda kutip ketika trisam sih, Bli. Ketika trisam Ya, itu yang formatnya Mas Bujana, Mas Tohpati, Mas Balawan ya, ada kan ya? ya, Iya, ada DVD-nya juga itu kalau nggak salah dulu ya. Ada kan ada ya? di Ada videonya. ya. Di situ saya Ya, nonton saking saya live-nya. nggak punyanya. Ya, jadi Heeh. itu salah satu yang bikin kecewa. Jadi Tristam Live itu ada DVD-nya, cuman di YouTube tuh orang lain yang upload gitu loh. Aduh, iya iya iya. Kan sedih Betul. banget kan. Jadi Iya, yang iya. mestinya jadi hal itu ya. Iya itu Jadinya aku makanya nonton. sekarang mulai sekarang saya tuh minta izin sama Beli Bujana sama Topati Mas. Ini boleh nah Trisam yang main di sini aku upload satu lagu aku minta izin. Udah dikasih Iya. oke thank you Mas aku upload. Jadi gitu takutnya orang lain yang keduluan gitu loh. Iya, betul betul. Itu. Kalaupun kita upload ya masalah di YouTube ini, kalaupun kita upload, terus ada orang mau re-upload, selama si video itu tidak under suatu agregator resmi, maka bisa di-upload Mhm. re-upload sama orang dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi itu masalah lain. Tapi Ya, itu masalah lain. ya. Itu kita Itulah ngomongin lain. lain hari. Eh, tapi yang saya nonton waktu itu beli Belawan itu yang menurut saya sukses adalah tidak menjadi orang lain. Dia jadi diri sendiri aja. Waktu mau kan biasa kalau teman-teman gitaris ini kan di panggung tuh ngecenginnya pasti ada ya. Ya bukan Mhm. bukan dalam arti jelek, karena memang saking akrabnya gitu. Tapi seorang Balawan di panggung saat itu bisa bisa membalas dengan lucu gitu loh. Jadi banyak Mhm. lawaknya gitu. Dan Mas Bujana, Mas Sopati ketawa kepingkel-pingkel gitu. Bahkan dengan audiens juga dekat sekali. Jadi kalau Mas Balawan bilang seorang entertainer, saya setuju. Dan katalog lagunya Mas Balawan ini gila loh. Lagu tahun 60-an bisa tahu lagu-lagu klasik. Karena dulu main di Iya klub, benar. karena main di klub atau memang hobi aja ngapalin Karena memang saya memang kan dilahirkan di lingkungan yang mix ya. Mix ya ada mix. Hmm. saya, mix itu jadi sampai apa namanya dari saya terus pegawai-pegawai bapak saya selera musiknya beda-beda sampai lagu-lagu yang aneh-aneh pun saya tahu lah kayak lagu Never on Sunday terus lagu Heeh, Willy All beda dan saya tuh memang karena sukanya jadi hafal jadi heeh. lagu-lagu tuh bukan saya sekedar ini tapi saya
saya memang belajar bahasa Inggris dari membaca teks-teks lagu itu dulu kan. Sama. Iya. Jadi dari sana sebenarnya nggak tahu artinya tapi udah bisa ngomongnya gitu. Iya. Gitu. Oh, jadi tapi kalau era main di kafe ngalamin juga reguler gitu maksudnya? Oh, reguler tuh masih sampai sekarang, Mas. Saya suka main reguler. Masih. Jadi sekarang ada jadwal Cuma, reguler. bukan sekarang ini nggak, lagi pandemi nggak. Oh Tapi ya, kalau nggak pandemi, saya tuh selalu kangen, Mas. Selalu kangen main di kafe sebenarnya. Karena I kan see. bedanya kalau di Bali itu kan audiensnya 95% orang asing ya. Iya, iya, Ya, jadi iya. memang daya apresiasi mereka tuh agak Mm-mm. beda banget. Jadi orang asing datang kita nonton ya mereka menikmati kita mau main kayak apa, mereka diem aja gitu loh. Nah Hmm. bedanya kalau tapi saya nggak mau main kafe yang mayoritasnya orang Indonesia Nanti karena pernah dimintain lagunya. ngalamin itu. Iya, belum apa-apa udah disamperin waiter. Ini Pak ada request dari meja Anda, Iya, kirain ngasih lagu tips, ini gitu. gitu loh. Ngasih Ternyata padahal ngasih note kecil gitu. request. Ngasih request terus, waduh. Habis Iya, itu saya kapok, saya nggak mau lagi main di tempat-tempat yang kumpulnya ini ya iya. orang-orang lokal gitu. Jadi mereka tuh full of request. Jadi ya begitulah. Karena yang dicari Jadi, kepuasan bermainnya ya, bukan ya bukan cari. bukan semata-mata itunya ya. Lagian kalau sebenarnya kita bisa bilang juga kalau memang mau yang begitu sebenarnya itu ada teman-teman lain yang bisa melakukan ya, nggak perlu balawan Iya, gitu kan ya. iya Teman-teman lain benar. eh, istilahnya lebih lebih pas lah untuk melakukan itu yang di request ini bisa, di request ini bisa gitu ya. Ya. Saya dulu juga 3 tahun lah, 2 tahun hampir 3 tahun main di reguler di kafe, tapi saya ngomong sama teman-teman Jikustik dulu, udah Jikustik saya bilang kita Hmm. batasin sampai 2 tahun saja, selebihnya kita harus rekaman karena saya Benar. nggak betah gitu di request gitu sebenarnya nggak betah, tapi karena nggak ada uang buat bikin demo akhirnya kita manggung di reguler itu. Nah, berarti sekarang ke Mas Balawan lagi ya, ada perpindahan antara dari reguler terus kemudian masuk Sony Music. Ini kan kalau menurut saya pada zaman itu, Pak Yan itu sedikit Susah, revolusioner lah, susah juga lah dia. Beliau itu orangnya susah banget. punya, kalau dibilang kuping emas betul. Tapi apa ya, eksperimennya juga banyak sebenarnya Pak Yan itu, beliau ya, yang sangat kita hormati. Nah ketika beliau memilih Mas Balawan itu ada ceritanya nggak apa itu? Karena kan kayak Itu ya maaf kata Bali tidak belum dikenal sebagai penghasil musisi banyak, tapi dibandingkan dengan Surabaya, Jogja menjadi primadona produser saat itu Jawa ya. Tapi tiba-tiba ya. muncul dari Bali, jebret lah. Aku kan siapa gitu, gitu. Itu Jadi ini gimana ceritanya? pengalamannya lucu banget sebenarnya. Jadi waktu dulu itu waktu saya mulai bikin demo itu sebenarnya tahun 98. 98 tuh udah Oh, bikin demo, nongkrong di Musika, ketemu Yani Libels, jadi Libels pokoknya ya, ketemu, iya Yani almarhum Libels ya. ada di sana. Pokoknya ketemu apa namanya Artis-artis musika. senior-senior gitulah, Ah, artis-artis besar gitulah. iya. Club Project seperti itu kan, ketemu Lilo, semuanya udah sempat ketemu, cuman semuanya menolak demo saya. Terus ke Iya, iya, Sony iya. Music apa ya, ke Sony Music kan nitip beli bujana, udah berjam-jam, bertahun-tahun udah saya bikin demo selalu Iya. ditolak tuh karena udah didengar apa belum saya nggak tahu juga ya karena ya, pokoknya selalu ditolak, belum dapat, belum klik lagunya. Nah, terus Iya, ada kejadian lucu. Saya punya temen distributor kaset di Bali, Maharani Record namanya. iya. Nah, dia sahabatnya Pak Yan Oh, Johana. Sahabat. Jadi dia nelpon saya, Balawan kamu ada main di mana? Ini mau ngajak Pak Yan Johana jalan-jalan. Dia lagi di Ubud gitu. Jadi oh itu, di oh Bali Pak iya, Yannya, Pak Yannya di Bali. iya Pak Yan lagi liburan ke Bali, diantarin Iya, sama iya. itu temennya itu. Jadi saya ya udah kebetulan banget saya lagi main di Jazz Cafe di Ubud gitu. Jadi Pak Mm-mm. Yan ke sana kan nonton. Ya di sana memang waktu itu di kalangan tamu atau ekspatriat itu saya memang punya masa Punya masa. tersendiri gitu. Iya. Punya masa segala macam. Terus main selalu orang joget-joget segala macam. Terus Mm. habis itu Pak Yan bilang gini, ternyata kamu bisa nyanyi ya. Lah. Ya udah padahal lucunya demo-demo yang saya kirim tuh yang nyanyi saya semua padahal. Oh,
Terus? Pak Ian tuh nggak tahu. Nah, wah Oh, kalau bisa nyanyi, bisa ini nih, kamu coba bikin ini deh. Kalau di Indonesia kan penyanyi yang bisa main gitar kan banyak gitu. Tapi main iya, gitar yang bisa nyanyi kan sedikit, dia bilang gitu. iya, Kayak Mus iya, Mujiono style kan nggak banyak seperti itu. iya. Coba aja kamu bikin, tapi untuk start inilah daur ulang, lagu daur ulang Iya. aja. Jadi waktu itu saya ngasih dua pilihan lagu. Pilihan lagunya apa namanya, lagunya Chrisye, Sayang, karena saya Chris memang ya. Eh, suara-suara saya cenderung Chrisye gitu. ya, ya. Bergetar hatiku Oh gitu saat ya. berkenalan dengannya. Itu ternyata lagu itu udah ada yang daur ulang. Jadi Pak Yan minta atau ya udah coba lagunya The Mercy saja semua bisa bilang gitu. Waduh, Oh itu usul Pak Yan, terus itu usul Pak Yan. ya itu dari Pak Yan. Lagu The Mercy semua bisa bilang. Waduh, saya bingungnya kayak lagu itu cuma 3 chord gitu sebenarnya kan. Iya, tidak menunjukkan kemampuan kita sebagai Tidak gitaris gitu ya. iya. Nah, jadi itu berpikir keras banget. Bagaimana caranya ngaransemen terus ini biar bisa masuk gitu. Iya, Iya, jadi saya bikin aransemen yang gaya gypsy gitu kayak tet 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 tet, iya. ya gitu ternyata ternyata Pak Yan suka gitu loh. Ternyata Pak Yan suka dan Kontrak katanya akhirnya. ini deh Nah, katanya cukup meledak sih untuk aliran seperti itu, cukup inilah. iya, 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 Ya iya. puluhan ribu kopi lah. Bagus Mas, zaman segitu Ya, tuh, iya. Lagian gini, zaman itu memang harus diakui labelnya siapa itu mempengaruhi juga ke untuk meyakinkan media atau radio untuk muter gitu ya. Label ya, label sebesar Sony pasti mempunyai exposure yang besar. Jadi ya, banyak orang yang di luar comfort zone-nya Balawan yang dulu pasti jadi mengenal gitu. Waktu ya itu benar-benar. teknik eh, tappingnya itu sudah dipakai di Sudah, lagu-lagu di album itu. Sudah. sudah banget ya. Ini orang maaf ya kalau yang bukan gitaris tuh ngeh nggak? Kalau yang gitaris mungkin ngerti ya, tapi kalau yang bukan gitaris ngeh nggak bahwa itu menggunakan teknik yang berbeda gitu. Kalau orang bukan gitaris ya ikut-ikutan aja sih kalau menurut saya. Ih, mainnya gitarnya gitu ya, mainnya misalnya ngomongnya kayak Pukul-pukul. gini, "Ih, ya kayak pemain akrobat ya, gitu, main Iya, gitar akrobat. dua Iya. sekaligus gitu. Jadi ngelihatnya seperti akrobat gitu kan. Iya. Ya Tapi makanya waktu itu juga diundang ke Indosiar, pesta Indosiar, iya, pemain iya. gitar akrobat dari Bali yang judulnya Iya. gitu. Bukan bukan pemain gitar apa, tapi akrobat. Jadi sesuatu yang Iya, aneh gitu loh. sesuatu yang aneh ya, tapi memang ya apa ya? Karakter sih ya. Ya asal kita enjoy dengan karakter itu kan sebenarnya nggak masalah ya, Mas ya. Iya, Karena nah, tapi kan ini satu lagi nih, stereotype. Orang kita ini termasuk saya kadang-kadang ya menyukai stereotype. Oh kalau begini samanya dengan ini. Contoh ya, kalau gitaris ini samanya dengan Van Halen, samanya dengan AC/DC. Kalau ini samanya dengan Slash. Nah kalau ini samanya dengan siapa? Stanley Jordan, siapa? Siapa? Sandy Jordan ya. Stanley Jordan ya, Sandy ya, Jordan ya. ya Hmm. Stanley Jordan. Eh, Beli Belawan akan hidup seumur hidup dengan opini seperti itu. Gimana menurut Beli Balawan? Sebenarnya itu makanya saya lebih senang tampil live. Ya, jadi ingin saya menunjukkan kepada orang itu saya bukan cuman begitu gitu loh. Jadi sebelum saya eh, fokus dengan teknik ini, saya juga main biasa. Saya seorang shredder, shredder juga, main bebop juga, sebenarnya main top 40 juga, Iya, lagu iya, Dancing Queen juga hafal saya. iya. Jadi menunjukkan bahwa ini ya istilahnya udah melewatin fase-fase itu gitu loh. Jadi Iya, tidak iya. langsung. Ya, jadi Oh, saya memang ya, jadi selalu menyesuaikan diri dengan di mana saya perform gitu. Saya perform di acara pejabat, otomatis lagunya my way, menyesuaikan tekniknya nggak ribet, biasa-biasa aja, berusaha ngenakin lagu aja gitu loh. Tapi kalau mainnya di acara festival gitar, skill. ngegas gitu loh. Iya, ngegas. Iya Iya, iya. gitu. Kalau gitu aja saya sebenarnya. Ya, sebenarnya kan teknik nggak tahu ya, mungkin saya sok tahu, tapi saya menganut ini sih. Sebenarnya teknik bermusik itu, entah itu nyanyi atau gitar itu digunakan untuk mempermudah tujuan aja. Kita punya tujuan Iya A benar. gitu. Terus teknik itu dipelajari Benar. supaya tujuan itu tercapai gitu. Mhm. Kita pengen bikin Mhm. orang wow gitu ya. Sudah berarti harus speed gitu kan kayak gitu-gitu. Iya Cuman benar kadang-kadang ya. orang lupa bahwa
aransemen seharusnya mensupport songnya. Songnya apa nih? Songnya melodinya apa, kan harusnya support ke situ. Jangan kalau teknik 1 menit diulang-ulang ya bosan juga sih lama-lama ya. Iya benar. Kalau kita rely on teknik gitu. Tapi kalau kita rely gimana ngenakin lagunya seperti Beli Belawan tadi bilang, itu lebih awet. 5-10 menit kita bisa dengerin gitu. Ya benar banget. Iya kan? Iya kalau kita rely on. Jadi kadang-kadang aku juga pernah nih main gitar, nyanyi dengan gitaris yang ngisi melulu, langsung diam. Benar. Tapi iya, maksudnya sama ini kadang-kadang aku punya band main di satu event gitu, terus disediakan band pengiring yang bukan bandku, dan biasanya dia ada tambahan saksofon misalkan atau alat tiup. Saksofon bisa diem itu. Saya bilang, saya ngomong sama manajemennya dulu atau sama anaknya, saya ajak ngobrol ambil makan, saya ngomong, Mas maaf loh, lagu-laguku itu kalau nggak piano gitar, jadi nggak ada sound saksofonnya. Mungkin beda kalau Glenn, ya lagu Glenn ada saksofonnya, 90s gitu. Kalau laguku tuh lebih kayak gitar gitu. Jadi kalau nggak main nggak apa-apa ya gitu. Dari 10 band yang saya bilang begitu, ya ada 2-3 yang ngambek. Itu sepanjang acara nggak mau lihat muka saya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu. Padahal saya kan minta dia untuk nggak main, tapi mungkin dia pengen main. Akhirnya saya punya solusi. Ya udah deh, 1 lagu terakhir main deh gitu, supaya berubah aja suasana. Itu wisdom yang saya dapat dari panggung ke panggung, ya nggak mungkin juga kita mengecilkan sebuah instrumen gitu. Kadang-kadang juga diperlukan gitu. Benar. Saxophone tadi nggak bisa diam kan, memang karena dia kan sifatnya melodis ya, bukan ritme. Nah, kecuali kalau dia jago joget lain lagi Mas ya, bisa nari latar kan asik juga. Iya boleh. Tapi kadang-kadang kan mereka nggak bisa ngapain kalau diam aja, merasa nggak canggung mereka mungkin di panggung. Nah, ngomong-ngomong masalah saksofon, ini Beli Balawan ini juga menekuni harmonika. Ini kan aneh. Ya nggak aneh sih, tapi menekuni harmonikanya ini menurut aku cukup expert ya. Sampai ke Korea ya, ada festival harmonika ya, apa tuh mah? Itu ngapain? 2 kali main di sana. Main harmonika? Main harmonika juga, main gitar juga. Di Korea? Iya. Edan. Iya, saya versi akrobatnya Mas, karena di sana apa sih namanya ya, ini pemain harmonika banyak, tapi yang bisa main harmonika dan main gitar sekaligus tuh nggak ada. Oh, jadi itu akrobatnya di barengan itu ya, main harmonika sama main gitar, plus nyanyi lagi. Ya kira-kira begini ya, bisa. Wow, edan. Wow, itu berapa lama belajar harmonikanya doang? Dari kecil? Enggak? Enggak, saya belajar harmonika ketemu sama teman anak kecil yang champion harmonika dan dari Jakarta, namanya Rehan. Dia tuh world champion Amerika. Jadi waktu saya main di Inggris, dia jadi guide-nya. Ternyata dia pemain harmonika hebat gitu loh. Oh. Jadi dulu saya benci banget sama harmonika. Sama seperti Mas bilang itu, kan kalau ada orang pemain harmonika mau ngejam itu mereka nggak bisa diem. Selalu aja sampai saya bilang main di kafe itu ada ngejam harmonika, saya tuh aduh, can you shut up, sampai tak gituin. Karena nggak bisa diem mereka. Nah, apa kayak selalu pokoknya gitulah. Itu akhirnya ya setelah saya ketemu anak ini Rehan ini, jadi ternyata menarik. Ternyata susah. Ya saya ini belajar serius, banyak beli harmonika sampai overload. Terus setiap teman datang dari luar, saya nitip, dikasih hadiah, mau dia apa kamu? Misalkan banyak punya sahabat di luar, ya beliin harmonika, jadi akhirnya punya harmonika semua kunci. Oh. Ya, tapi sekarang lagi mendalami kromatik, Mas. Kromatik itu kayak mini saxophone lah. Ya itu lebih agak susah sih. Oh. Lebih susah. Gurunya siapa di Indonesia? Sendiri, belajar sendiri? Nggak ada Mas, nggak ada. Gila, jadi saya mengalami dulu selalu ngejek, kamu tuh belajar gitar dari YouTube itu hanya one way gitu loh, tidak ada timbal balik, one way communication gitu loh. Ternyata belajar harmonika saya juga nonton YouTube dari nol.
Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi harmonika ini dari ketidaksengajaan malah mencintai ya Jadi kita, sampai festival. ya sampai iya, itu. Kayaknya ini garis tangannya agak beda nih sama orang-orang nih. Kan orang ada yang licin kalau istilahnya anget gitu tangannya. Kalau megang tumbuhan tuh bisa hidup gitu. Padahal kalau orang lain melakukan treatment yang sama nggak bisa. Kalau beli ini kayaknya ke alat musik deh. Drum juga lumayan tuh. Lik-lik drumnya boleh juga tuh. Aku lihat tuh. Nah, Cukup inilah, cukup gantung-gantung aneh gitu loh. ya kalau kalau drum kan saya suka bikin komposisi. Jadi memang eh, di otak saya tuh udah ada beat yang saya mau gitu loh. Jadi nggak Mm-mm. mau drummernya jago kayak apa, tetap saya nyontohin dulu kayak gini ya. Patternnya, habis Iya. itu kamu boleh Oh, variasi, tapi uh-uh. basicnya harus kayak gini ya, headnya harus gini ya. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, Kak. saya harus ngerti juga. Kalau nggak ngerti nggak bisa ngajarin. Iya, Gitu. saya juga sepakat. Maksudnya gini, saya belajar drum juga, teman nggak pernah expert. Cuman untuk bisa ngasih tahu ke orang, ke arranger atau ke pemain drumnya, kayak Benar. gininya itu loh. Yang jadi kalau nggak bisa Ya, sama benar. sekali kan kita putus komunikasinya ya. Benar-benar banget itu. Banyak orang yang nggak ngerti itu ya. Bukannya Iya, kita mau sok jago, tapi bukan. kalau sesuatu lagu komposisi kita tuh kicknya pada Iya, tempat yang iya, salah kayaknya gimana, itu harus benar-benar clear banget di sana. iya, Ya. iya, betul, betul. Kecuali kita mengundang orang itu, kalau dalam kasus saya, kecuali kita mengundang orang itu karena kita maunya seperti dia mainin, udah nggak perlu diajarin, Benar, sudah benar, sudah sudah benar, ketahuan gitu ya. benar. Ya. Ini banyak teman-teman di Bali nih udah menyapa nih, ada Jonathan dan Gawa, drummer nih. Ini kebetulan drummer Wah, nih. itu drummernya bikin duet sama dia tuh. Iya, saya Bikin ngajak duet. juga ada proyek duet sama Ya. Jonathan, sama John. Ya, saya main main bass, gitar. Jadi saya main gitar sama bass sekaligus, sama drum Ah, duet berdua aja nih drum. main bass Ya. sama gitar berarti naiknya dua. Necknya dua, satunya ada senar bassnya, satunya Oh, gitar. Ya. apa lagi nih pasti aneh-aneh lagi nih. Nah, ngomong-ngomong ini alat-alat musik ya. Kalau gitar ada total ada berapa di rumah? eh ya mungkin 7 mas, 7, 7 saja. 7, 5. Tujuh. yang di media 7, yang nanti kalau kita teleponan nah mungkin bisa 75 ya. Yang Ya kepake gitar sering gitar banyak, 5. gitar Ya, banyak mas, lumayan banyak ya. Karena saya kan banyak di support support ya. orang, jadi Ya, banyak ya. banyak dikasih sampel. Jadi Oh. beberapa gitar malah jadi ganjalan pintu mas, jadi sampel banyak banget. Eh, Terus dikasih hadiah banyak banget. Ya, Sampai yang ya, belum ya. belum datang dari Belanda juga masih masih mengantri mau ngasih. Aku seneng Gitu. yang itu akustik Homestead apa? Homestead. Homestead, ya. Homestead. Itu gimana ceritanya? Belum sempat nanya itu. Belum terceritakan. Homestead, Homestead itu saya ketemunya di Amsterdam. Di Mm-mm. Amsterdam tuh ada festival Tongtong, Tong-tong Tongtong ya. Festival di mana sih namanya? Sampai lupa pada sering main. Hmm. Ya ketemunya di Amsterdam. Itu dari Amsterdam maksudnya yang buat itu, terus ada festival Tongtong. Di sana ketemu mereka ini, terus mereka ternyata kerjasama ngambil bahan-bahannya tuh dari Genta, Genta Genta Bandung. Bandung. Iya. Ya, jadi luthier di sana itu kerjasama, jadi sama di sana. Jadi saya minta bikinin yang di Belanda. Ya. Minta dengan Oh, spek-spek khusus gitu ya. itu Homestead nama orangnya atau nama brand aja? Nama brandnya, nama Nama brandnya. brand. Orangnya yang bikin Hmm. sendiri atau dia punya factory? Ada factory-nya. Jadi, Oh, ya. itu bedanya sama akustik yang lain? Ada spesifik spek lain? Eh, Spesifiknya bedanya itu adalah pickupnya mahal. Oh ya? Oh ya? Pickup yang di sini karena saya pakai apa namanya, pickup yang di atas sound hole itu. Soundhole, ha? Oh ya Sound ya. hole itu ya, jadi apa sih tipe itu, saya lupa mas. Hmm, Yang jelas hmm. dengan pickup itu suaranya akustik banget, tapi dia ini kayak mic gitu ya, Iya, sistemnya bukan mic. peso Jadi ya, bukan peso ya. ya, jadi dia Oh, kalau pakai pakai harmonik itu kerasa. Oh, ya lebih lebih sensitif ya.
Iya betul. Kalau untuk BSO dipakai. ya di bridge kan kalau. Kalau PSO itu terlalu noise, dia terlalu banyak Hmm, suara hmm, gininya hmm. terlalu keras. Iya, karena dia Perpindahan tangan dia dia. didudukan senar soalnya. Iya itu. Sensitif ya Itu ya saya ya. kurang suka. Jadi saya Hmm. keduanya ada. Jadi pakai dua output. Satunya pakai itu, Oh, saya blend keduanya. di blend. Oh, oke oke Di oke oke. blend ya. Stereo gitu. Itu sudah pakai cari duit. Pembelaannya biasanya gitu. Ini buat nyari duit nih gitu. Kalau itu kebetulan di endorse, Mas, itu saya dibikinin signature sendiri. Oh, ha, ha. Ya, dibikinin signature sendiri. Oh iya iya. Tapi Ada aku suka juga sih luthier pilihan Malaysia juga bikinin double neck. Itu Oh juga ya, di endorse juga. elektrik atau akustik? Akustik, akustik double neck itu. Akustik double neck. Oh, belum jadi. Nah, itu yang paling mahal kebetulan itu. Belum Jadi jadi. udah Udah, jadi, tapi udah itu jadi. Oh. gitar akustik termahal itu sekitar ya Avanza lah, Mas. Wuh, 150 juta itu paling keren. mahal banget. Ya, Apa tapi brandnya? ya begitu. Jeffrey Young, Oh ya tahu Jeffrey tahu. dia Malaysia luthier, ya. luthier nomor Iya, satu Malaysia. iya, 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 iya. Bagus Ya, banget gitar itu juga. kalau kalau di Bali atau di Indonesia ada nggak sih sebenarnya yang luthier yang mumpuni udah kelas segitunya? Ada nggak sih? Kalau akustik belum, Mas. Belum ya? Belum nemu yang selera ya? Ya, Satu selera belum ya? belum belum ini yang selera ya. Iya. Karena kenapa? Kebanyakan luthier yang di Indonesia itu bukan gitaris. Itu yang jadi Nah, masalah. betul, Jadi betul. mereka hanya bisa bikin gitar bagus, bentuknya, finishingnya bagus, tapi playability itu mereka nggak kurang Iya. mengerti. Karena mereka Kalau nggak, iya, iya. betul. Kalau saya ngomong Makanya sama Baim ini, kalau Mas Rongki bikin pabrik gitar pasti laku karena pasti bagus. belum Karena tentu memang ngerti. juga. Kalau saya ngomong sama teman-teman gitu, kayak Baim gitu, misalkan ngomong, ini kok nggak membal ya? Nah, membahasakan membal itu kalau nggak gitaris susah loh. Apa? Nggak membal. Apa sih ya? Membal itu gimana ya ngomongnya ya? Ya, kok nggak bouncy itu loh. Nggak Kan? bouncy gitu ya. Iya, itu Ya, kan kalau bukan gitaris benar. susah ngertinya. Loh, emang bouncy itu seperti apa? Kan susah ngomongnya ya. Ya, Ya benar. itu kayak gitu. Terus Benar ya banget. Ya. itu masalah-masalah inilah. Ya ya. Oke, jadi petualangan pembelanjaan gitarnya atau endorsement gitarnya ngeri juga ya. Kalau zaman eh sekarang under kontrak dengan brand nggak yang sekarang ini? Sekarang ya ini aja, homestead aja. Homestead aja ya. Oh, yang Homestead elektrik aja. udah selesai, My Ibanez sudah selesai ya. Kalau enggak, Ibanez sudah selesai. Yang Rick Haynes. Rick Hands. Kalau Rick Haynes itu masih kontrak karena masih dipakai di hard rock kan. Jadi gaya gitarnya Oh, hard rock gitu itu. yes, Jadi ya masih ya. masih 5 tahun lagi itu. Tapi kan udah nggak ada pabriknya. Tapi secara kontrak masih dengan hard Oh, rock. mengerti kontrak. Ya, Ya, nggak apa-apa sih. Siapa tahu muncul lagi ya pabriknya. Diharapkan kan ya, begitu. Karena kita harus ya, support juga. Kita harus support juga. Kalau memang barangnya bagus ya, walaupun buatan manapun kita harus support juga. benar sekali. Iya. Kita kembali ke lagunya Beli yang ada dua nih yang menarik perhatian. Karena lagunya, nah ini sekali lagi ya, Beli Balawan tuh ngambil jalur tuh suka yang aneh gitu. Kayak Lockdown Love itu. Itu promonya Mhm. pakai joget. Ide siapa Iya. itu? Promo lagu Kenapa? gitaris yang sudah tur dunia, tapi bikin lagu yang promonya pakai joget ala TikTok. Nah, ini baru Beli Balawan. Saya belum pernah lihat gitaris joget ya, kecuali Beli Balawan ini. Ya, kenapa? Itu ide siapa dan kenapa? Itu lucunya saya kan waktu bikin klip itu kan semuanya masa pandemi kan. Jadi saya minta tolong teman-teman dari seluruh dunia untuk lip sync. Ya, Kalau yang main musik, kalau yang main biola beneran mereka main, tapi mereka rekamnya pakai HP semua. Jadi mereka dengar ya, musik aslinya pakai headset atau yang uh-uh, main harmonika, mereka main play along dan dari ya, audio dari video yang dikirim lewat WhatsApp itu saya ekstrak lagi, saya masukin ke ya. track gitu. Ya, Oh, ya. Jadi waktu itu gini, nah saya minta tolong biar teman-teman yang penari juga ikut kan. Nah mm-mm, kebetulan waktu itu saya punya teman cowok yang penari juga di mm-mm, Belanda, dia gaya-gaya gini, mm. wanna get love down gitu kan. Oke. Nah jadi waktu saya ngubungin teman-teman penari yang lain, gayanya kayak gimana gitu loh. Oh Uh-uh. kayak gini aja, jadi itu jadi patokan gitu loh.
Gaya teman kita jadi patoknya, jadi yang lain bikin video juga semuanya ikut-ikutan gitu. Gitu. Jadi semuanya jadi rame Ya, setelah lihat itu di contohnya luar itu. lagunya memang enak ya. Nadanya itu kalau saya mengingatkan cun-cun pop 90s ya, 90s. Jadi kayak madu Hmm. di tangan kananmu yang vibe-nya kayak Ya, gitu. Simple banget ya. gitu. Itu nggak kelihatan ruwetnya gitu. Terus tambah lagi itu gitu. Terus abis itu masuk ke proyek yang saya juga terhormat sekali bisa diajak adalah Bali Kembali. Itu Mhm. mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga ya. Tapi di YouTube-nya Beli Balawan kan sudah terputar Sudah viral streaming. itu. Kenapa? Sudah hampir viral itu, kalau nggak udah berapa nggak tahu sih udah. Iya, ratusan Mungkin ribu kan udah, sudah. udah hampir 400K kali kayaknya udah. Iya, udah ratusan ribu. Nah, mungkin banyak yang Hmm. belum tahu alasan dibalik project itu gitu. Kenapa bisa Beli Balawan yang melakukan ngelit project itu? Oh itu jadi waktu itu kan kita pingin, pokoknya pingin bersatu Mas, pingin intinya para ini kan bagaimana caranya mengembalikan Bali itu seperti semula biar rame banget. Hmm. Dengan adanya banyak pertentangan, ada teman-teman kita yang berbeda pendapat tentang ini, tapi ternyata kita pikir itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Sekarang Hmm. bagaimana kita bersatu dengan bedanya pendapat itu bisa bikin Bali itu kembali. Jadi lagu itu sepertinya sebuah doa sebenarnya, Iya, sebuah doa untuk iya, Bali. iya. Intinya lagu itu seperti ini. Bagaimana kita yang berbeda pendapat boleh aja berbeda. COVID itu ada apa enggak? Tapi terus bagaimana kalau kamu ini gimana? Makanya di segi lirik ada yang engkau yang di sana, kami yang di Iya. sini. Habis itu dibalikkan Ah, kami yang di sana, engkau yang di ah. sini. Jadi di sisi manapun kita berada, misalnya di sisi yang percaya atau tidak percaya, kita tetap harus bekerja sama. Kita harus sepakat nih gimana nih Bali ini biar kembali gitu. Oh, itu Seperti itu maksudnya. sebenarnya. Saya pikir Iya. para turis yang di sana, kami yang di sini. Ternyata bukan hanya angle pariwisata ya, angle perbedaan Iya, pendapatnya itu ya. iya benar, hingga Oh, berbeda pendapat oke itu. oke oke, baru ngerti saya. Oke, jadi sedalam itu ternyata. Baru sadar. Iya. Iya. Dan itu dipakai campaign ya sampai sekarang loh. Teman saya ada yang di bandara juga, dia menggunakan hashtag itu juga. Mhm. Atau hashtagnya sudah ada duluan, baru dijadiin lagu atau gimana? Berbarengan, Mbak. Bareng ya. Berbarengan itu. Jadi judul Lagu lagunya itu sudah muncul dulu? Enggak? ya sudah muncul dulu. Oh, lagunya ada dulu, kemudian judulnya jadikan hashtag untuk campaign sekalian gitu ya? Ya gitu ya. Oh iya, jadi menggerakkan perhatian masyarakat melalui lagu. Ya, Iya. ya, ya, ya. Itu salah satu. Ya Tapi saya yang perlu digarisbawahi, Mas, perlu digarisbawahi, tidak ada yang dibayar, termasuk saya pencipta wih, lagu, tidak ada yang dibayar hebat, hebat. sepeser pun itu. Yes, Jadi yes. tanggapan orang-orang yang sering ini, Balawan dibayar berapa? Nggak ada sepeser pun, malah capek saya begadang ngedit-ngedit suara yang bukan penyanyi biar Oh biar iya, bisa iya, insting gitu kan, harus iya. diedit, Mas. Mungkin bos-bosnya Jadi lagi bagaimana nonton kan? sekarang ini. Kalau saya gini, nggak apa-apa kita nggak dibayar karena seniman punya banyak tujuan. Ada tujuan bisnis, Benar. seni punya banyak tujuan. Tujuan bisnis ada tujuan kayak gini menyampaikan pesan ya. Kan seni selalu ada di posisi itu menyampaikan pesan. Nah setelah itu tercapai, yang bos-bos itu harusnya meng-create sesuatu supaya sustainable harusnya gitu. Jadi nggak cuma berhenti di Benar, satu ya. proyek. Diajak Ya, aja lagi benar. nanti. Bos, aku punya ide gini, tapi kali ini beda. Nah, gitu. Kali ini bayar ya. Iya, ya bukan masalah dibayarnya, apresiasinya untuk sesuatu yang berkelanjutan itu loh. Ya, benar, benar Ya, banget. tapi itu ini dah, itu obrolan sambil ngopi lah, itu Saya bukan berterima kasih banget loh Mas Pongki loh. lo nggak Teman-teman juga, apa-apa. aduh, Hah? sangat senang banget bisa terlibat. Nah, Ya, saya justru bingung kan kalau saya sama istri kan eh, karena Sofi istriku punya acara talk show juga seperti ini yang rutin. Kalau dia lebih rutin itu. Nah di situ kita Sofi tepatnya lebih apa ya memberikan spirit ke teman-teman UMKM yang di Bali, terus benar. orang-orang yang lagi secara situasi mungkin lagi depresi. Nah itu yang Mhm. disentuh sama acaranya Sofi. Tapi untuk skala yang musik belum ada tuh project yang sifatnya membangkitkan semangat terutama untuk Bali di mana saya sekarang tinggal berbisnis di sini, menghirup udara Mhm. sini, melepas stres juga di pantai Bali. Ya saya rasa ketika diajak ya
oke gitu. Cuman kan waktu itu yang saya tanya adalah apakah ini ada muatan politis atau apa itu yang ya kalau Ya. Mas Beli Balawan udah oh ini nggak ada, oh ya sudah, oke kita langsung. Dan itu cepet ya, 1 hari ya saya harus setor. Ya. Gitu. Tapi seneng, gak apa-apa, seneng. Untung punya studio di rumah, kalau enggak kan repot juga. Iya benar. Ya. Kalau kalau sekolah musiknya Beli sekarang apa aktivitasnya dengan keadaan pandemi ini? Aktivitasnya ya banyak online Mas, banyak online. Tapi karena sekolah musik saya kan lebih private ya, one to one ya. Oh, Jadi oh, masih lama kita masih menjalankan protokol kesehatan, masih banyak yang orang tua yang ya nggak apa-apa les, gitu. Yang penting rajin cuci tangan, jaga jarak segala macam. Ya tapi yang jelas muridnya banyak yang cuti mas, iya, cuti itu banyak berimpact banget, dong ke hampir. pegawai. Oh iya banget, banget mas, Aduh, aduh, aduh. banget banget. Iya, iya. Saya juga habis kehilangan pegawai. Tapi Iya, nggak apa-apa mau juga. gimana? Ya, Iya, iya. Terus, nah, boleh cerita sedikit nggak yang kejadian lucu? Putri Govan. Ya, ya, itu kan istilahnya durian runtuh ya. Ini nggak tahu, ini istilah saya sendiri. Tidak diduga, tidak disangka, tiba-tiba bisa ada kehadiran dia, Putri Govan, gitaris dunia yang tiba-tiba muncul. Nggak tahu, kalau menurut saya tiba-tiba. Tapi menurut Beli Balawan sebenarnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba dia bisa ada bikin private show di sana gitu? jadi sebenarnya waktu itu eh, kejadiannya kan dia sebenarnya ngadain klinik di Jakarta dulu kan, Iya, klinik Jakarta. ngadain klinik di Jakarta, terus setelah itu di Jogja. Waktu di Jogja itu kebetulan saya jadi MC-nya, Oh, saya jadi alah. ya translatornya. Cuman waktu itu kejadiannya kan nggak enak kan, jadi ada salah Iya, salah ini, jadi salah dideportasi manage. sempat. Iya, sempat Ya, deportasi. di tiketin ternyata kan itu ya. Iya, Pokoknya aturannya nggak boleh. Heeh. ya artinya nggak boleh ditiketin. Jadi setelah itu ya di Bali, di Bali ya ada rencana Oh, juga bikin kayak gitu, cuman karena masalah itu ya akhirnya ya cuman nongkrong-nongkrong nggak jelas kan. Akhirnya ya udah main tapi. gini di Bali tuh nggak, akhirnya lebih kepada ya udah daripada ini tinggal di rumah saya. Jadi saya tawarin tinggal di rumah saya. Jadi dia nginep di rumah sekitar Hmm. 3 hari gitu. Tahun baruan juga di Bali waktu itu. Oh iya ya. Nah, Dia memanfaatkan untuk liburan sekalian aja berarti ya. Daripada iya nggak sekalian ngapa-ngapain. liburan. Ya, Iya. cuman ya begitu kan. Jadi ya, gitaris dunia gitu. Jadi saya sebenarnya nggak ini kan. Dia nanya, Kapan kamu ada gig?" Gitu. I wanna watch. Jadi gitu dia saya. Aku cuma main di tempat kecil ya kan. Aku Iya. main di Ubud tempat kecil, cuma kapasitas 30 orang aja dah gitu. Iya. Oh no Iya. problem, I want the watch gitu ya, gitulah. Iya. Iya. Main Iya. di depan dia jaraknya 2 meter, dipelototin dari depan gua. Diliatin. Dilihatin seperti itu, waduh. Cuman lama-lama dia gatel juga tangannya, kan I have a Ah, jam gitu. iya Akhirnya dong. ngejam gitu, Iya. waduh. Ya gitulah. Iya. Iya. Ya Jadi, intinya kalau udah apa ya musisi yang ya orang bilang mungkin nama besar apa segala macem, kalau udah lihat alat ya pengen nyobain aja gitu. iya, Ya tapi kan? satu pesan saya, kenapa saya pede? Hmm. Apa saya pede? Dulu juga saya tahun 2005 pernah main di Blues Festival di Norway. Steve Mm-mm. Morse datang ke klinik saya. Steve Morse, yeah. Ya, nonton di depan 2 meter juga nonton. Saya pede karena saya menjadi diri saya apa Sendiri. adanya. Saya bermain Iya, tapping. Jadi saya nggak, iya, kalau saya main blues itu nggak ada iya. kayak aduh apa kebanting lah gitu. Karena saya menjadi diri saya sendiri, sama juga ditonton Putri Govan. Saya tidak berusaha apa namanya pamer Imitate. sebagai Ah, strider, walaupun iya, saya bisa juga main pakai iya, picking, iya, model-model linguis, saya juga main seperti itu. Cuman di iya, depannya Putri Govan janganlah kayak kalau membuang garam ke laut, jadi saya main tappingnya. iya, iya. Itu, Jadi itu itu betul. Itu saran atau ungkapan yang menurut saya pas banget buat semua musisi, mau itu penyanyi, keyboardis apa. Jadi diri sendiri tuh paling enak, nggak punya beban gitu. benar. Ini di sini ada dewa dewa apa Agung PP nih, Dewa Agung Perdana Iya, nih. Waktu itu saya kenal dia juga nih, gitaris Bali ya.
Waktu itu Ya. zaman berapa waktu saya awal-awal tinggal di Bali sekitar 5 tahun lalu ya, saya Mhm. mulai sering posting main gitar. Padahal saya sebenarnya bukan pemain gitar, tapi karena saya emang nggak ada kerjaan aja di Bali banyak nganggur ya, akhirnya mulai main gitar, interlude melodi gitu, murni iseng gitu. Terus ngobrol sama si Agung PP itu dibilang, loh Mas gak By apa-apa the way, ntar saya mau aku. cut dulu teman-teman yang belum dengerin album solo gitar Mas Pongki itu wajib tuh, enak banget loh. Aduh, Teman-teman jangan lupa cek out tuh YouTube-nya tuh keren banget sih, saya nggak nyangka loh. Bikin instrumental gitar wah ya keren. itu iseng. Aduh terima kasih beliau. Aduh saya langsung deg-degan ini. Aduh itu no target. Jadi intinya akhirnya saya sering posting main gitar di Instagram. Mulai kesenengan. Padahal kan aku tuh penyanyi sebenarnya. Kalau nyanyi aku Mhm. pede, tapi kalau main gitar aku nggak pede. Nah si Agung PP ini yang menyemangati, dia bilang Mas nggak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Memang memang itulah seniman kok gitu. Kira aku mikir-mikir iya juga ya. Tapi yang fals-fals tak potong, yang bener-bener itu tetap diposting. Ya, ya. Nah sampai akhirnya berapa tahun kemudian kemarin pas pandemi ini, saya bikin lirik tuh males. Akhirnya bikin gitu aja. Akhirnya malah jadi album mini album instrumental cuma 3 lagu. Wah, Tapi itu keren. pun aduh, itu apa ya? Mungkin kayak ketika Beli menemukan kesenangan dengan harmonika kali, ya. Jadi Ya, tiba-tiba ada sesuatu mainan baru yang secara jiwa seni itu tergugah. Tapi kita nggak punya target apa-apa gitu. Nah itu benar, seneng, benar, nyenengin. benar. Kan nggak perlu dibilang, wah jago lu main harmonika. Nggak perlu gitu kan. Saya juga nggak perlu Nggak dibilang, perlu wah ya. jago lu main gitar. Enggak, bukan ke situnya. Tapi aku ini punya ide, idenya tuh harus tertuang ketika sudah menjadi produk. Nah ini dia, aku bisa bisa tertawa dengan Benar, karyaku sendiri, nggak perlu pengakuan orang gitu ya. Itu yang benar, 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 makanya aku benar tertarik, banget. wah interview Beli deh, dia sampai ke harmonika segala gitu loh. Sesuatu yang apa ya, out of the box saya pikir gitu. Kalau kalau album lagi ngapain lagi nih? Kan habis Lockdown Love itu balik kembali sukses. Kalau saya bilang sih balik kembali sukses karena zaman sekarang untuk musik yang segmented bisa lebih dari 100.000 aja itu susah sekali. Dimana konten-konten YouTube Mhm. sekarang isinya udah ya begitulah gitu. Jadi, nah Ya, ya. project selanjutnya apa? Apa yang mau ditampilin lagi? Mau ngeluarin, saya udah ada 2 single lagi sih sebenarnya. Lagi tinggal take vokal aja sebenarnya. Musiknya sudah Oh, lengkap, tinggal take vokal aja. Terus lagi bingung yang mana dikeluarin dulu. Lagi nah bingung, itu. lagi lihat pasar. Apakah perlu dikasih EDM ini apa gimana? Itu. Apa dikasih DJ, apa biarin akustik aja mengalir gitu. Iya, iya. Jadi lagi bingung sebenarnya, lagi melihat-lihat ini, karena saya kemarin sedih banget baca suatu artikel di Inggris itu, my one of my song got streaming for 1 million. I only Iya. got 37 37 pound ya gitu pound ya. pound ya. Cuma ya 37 pound, tapi streamingnya 1 million. Aduh, Iya. jadi shock juga. Iya, in a way memang the world is changing ya. Tapi apakah musik itu musik tetap jadi bagian, tapi cara industrinya memang berubah. Nah, kita kalau ngomongin ini bisa bisa 1 hari gitu. Karena kebetulan saya concernnya memang di dunia copyright bersama Iya, teman-teman. ya. Dan saya menjadi murid ya, saya bukan Mhm. guru. Jadi saya mengerti, oh ternyata salah satu kuncinya dari untuk tidak mendapat 37 pound tadi adalah nomor satu adalah memahami platform-platform, setiap platform itu punya sifat kan. Nah kalau dulu kan CD ya beli ya, kita Mhm. kaset lah ya, kita penggemar kaset. Kalau saya kaset, mulai kaset kemudian pindah ke CD, itu dia punya karakter, kaset tuh gimana, CD itu gimana, permainannya gimana. Dan saya baru sadar nih beli, kenapa kita dulu harus 10 lagu dalam satu kaset atau CD? Kenapa? Bukan karena masyarakat membutuhkan 10 lagu, enggak. Karena kalau satu CD cuma diisi 1 lagu, mereka nggak bisa jual harga mahal. Nah, Mereka itu ya benar. label ya. Jadi kita diminta untuk mengisi CD itu dengan sekian lagu yang dijual satu Ya, 2 3 gitu. Karena yang ditanyakan ini untuk singlenya yang mana? Ada ini, ada ini, ada ini. Udah cukup. Oke, yang lain terserah. Artinya dia nggak ya, seberapa peduli juga sama lagu yang lain gitu. Nah, kalau sekarang benar. konsep seperti itu sudah hampir tidak kepakai. Nah, tapi artinya gini, kalau saya boleh menyarankan ke teman yang nonton, mungkin ada yang di luar dari follower saya, bahwa memang musik
platform itu punya karakter. Kita harus tahu supaya nggak di apa ya, bukan dikadalin ya, supaya kita dapatnya maksimal, optimal gitu. Kalau memang yang nonton 100.000, yang viewer 100.000 ya kita dapatnya sekian. Kalau 1 juta ya sekian gitu. Karena tanpa pemahaman itu, ya mohon maaf nanti kita marah-marah sendiri gitu. Ya, nomor satu adalah punya masternya sendiri. Master itu kalau bisa dimiliki sendiri, itu salah satu rumus gitu. Nah, Beli Balawan sudah masuk ke sana ya, berarti master udah milik sendiri, tidak lagi under label. Ya, kecuali yang sudah lewat-lewat terlanjur sama Sony Music yang dulu itu masih masih Ya. belum jelas. Kalau publishing sudah untuk songnya. Publishing ya udah mulai dari kemarin itu lagu Lockdown Love itu baru Kemana? ditata dengan benar. Publishingnya kemana? Insight. Coincide. Oh, oke. Berarti agregatornya ke sana ya. 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 Kapan-kapan banyak teman-teman yang nanti aku ajak Beli Balawan juga deh. Kadang-kadang banyak teman yang belum mengerti bedanya antara agregator dengan publisher ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi itu nantilah kita obrolkan tersendiri. Terus 2 lagu itu belum, yang tadi Beli cerita, belum tahu mau diapain ya? Maksudnya masih bingung yang mana ya? Iya, masih yang mana mau diginiin karena kan ya jadi saya lagi bingung juga. Kebetulan anak saya kan setiap hari nontonnya BTS kan. BTS lagi saya sampai hafal lagu Dynamite itu kan. Anaknya 3 suka joget-joget, saya sampai hafal. Terus saya pikir gila sebegininya mereka mengemas sesuatu ya. Di lagu Korea. yang sama ada beberapa versi kan. Ya. Dengan gaya nari yang berbeda padahal lagunya itu. Terus nadanya juga sama gayanya, mungkin lip sync mungkin nggak tahu ya. Iya, Cuman iya. semuanya beda. Cuman cara mereka mengemas marketing untuk satu lagu dibikin klipnya ada 6 apa berapa tuh sampai segitunya. Jadi Iya. aduh. Iya. Ya karena Bagaimana menurut Mas Monggi itu? menurut pendapatan saya begini, Bang. Itu adalah produk. Mereka udah 100% berpasrah pada yang namanya mereka itu produk. Jadi produk itu memang mengoptimalkan market yang mereka tuju. Nah, market yang mereka tuju itu siapa kan gitu. Itu jawab apa? Kunci nomor satunya adalah mereka tahu marketnya siapa. Marketnya kan bukan kita. Kita akan terheran-heran ngapain begini gitu kan. Tapi marketnya ya anaknya Beli itu yang memang terkejut dengan kemasan. Ya, kemasan. Kalau aku sih punya pendapat karena aku juga menggemari New Kids on the Block ya zaman dulu ya. Ya, saya menggemari New Kids on the Block sampai kamar tuh poster New Kids on the Block juga. Terus Duran-Duran juga aku suka juga. Nah, aku membedakan antara Duran-Duran sama New Kids on the Block itu adalah Duran-Duran itu memproduksi musiknya sendiri. Ya, dengan segala keanehannya, enaknya, nggak enaknya, semua mereka lakukan sendiri. Jadi mereka berkuasa atas seninya sendiri. Kalau New Kids on the Block, produced by producer. Gitu, dibuat sebagai produk. Nah, itu 2 perbedaan yang sangat signifikan. Nah, mungkin K-pop itu adalah aliran yang ke sana. Tapi nggak masalah, karena memang dibuat untuk, let's say ya, coba nanti dihitung. Antara 5-7 tahun. Habis itu ganti, sudah pasti ganti. Ya, abis ini mungkin K-popers pada marah nih, tapi nggak apa-apa lah. Karena yang apa ya, ketika kita tidak punya kontrol terhadap seni kita sendiri ya, kita bergantung orang ya, nanti akan ditinggal gitu. Makanya berbincang seperti ini dengan sesama musisi, saya pikir lebih masuk karena kayak Beli gini berkuasa atas seninya sendiri. Kecuali itu kita serahkan ke alam tadi atau ke Tuhan ya, suatu seni spiritual yang Beli sendiri lakukan selama ini. Tapi mau diapain aja kan kita bisa mikir ya, enaknya diapain ya gitu. Tapi kalau kayak K-pop itu memang murni kayak permen karet. Dari bungkus wanginya dibuka itu, wanginya udah enak, terus dirasa gulanya udah kerasa di gigitan pertama, gila banget. Nah, itu permen karet, bubble gum pop namanya kalau ada bukunya itu. Wow. Tapi kalau kita berkuasa atas seni kita sendiri ya, nggak ada yang bisa matiin kecuali kita mati. Gitu. Itu yang terjadi sama The Legends.
belum Ya. pernah lihat ada K-popers jadi legend sih kalau saya. Kan K-pop sudah berapa tahun lalu ya? 20 tahun lalu mungkin ya udah start ya. Tapi kalau rock musician, wah legendnya banyak. Iya benar. Ya tapi itu opini musisi yang nggak suka K-pop. Kalau yang suka mungkin beda lagi. Iya. Nah terus kalau ke depannya tetap believe in an album atau mau single-single aja atau gimana? Saya sih memang senangnya memang saya ingin ini cepat selesai. Jadi saya banyak ada undangan tour di luar. Ada Aduh, show di Portugal, di Spanyol, di Paris. iya, iya, Masih banyak yang pending dari tahun lalu sebenarnya. Tapi nggak tahu iya, sampai kapan. Katanya harus gelap ya. punya paspor vaksinnya ya. Jadi agak ribet juga. Mau nggak mau harus fokus di rekaman kali ini. Kalau masih lama ini Mm-mm. tetap harus di ini. Kalau bisnis lain Ya, selain musik ada? selain musik apa ya? Istri saya baru. Oh, Istri saya. ada ngurusin pariwisata juga, bidang pariwisata juga, Ya, atau ngurusin retailer? kontraktor. Oh, oke, oke. Kontraktor itu kan ya. Ya, ya. Berarti, nah itu bisnis kontraktor berpengaruh nggak? Terpengaruh nggak dengan pandemi? Ya, pasti pasti itu berpengaruh, semuanya berpengaruh. Jadi Oh, pembayaran agak-agak macet gitu. oh iya, bener Iya, juga, pasti. Iya. bener juga. Ya beli. Kapan-kapan saya undang ke coffee shop saya di Nakula beli. Kapan ada waktu nanti kita Siap. WhatsAppan ya. Ngopi nggak? Boleh, boleh. Atau udah stop gula nih sama sekali? Apa saya apa aja ngopi ya. Kita ada Emang, makanannya, makanan istriku kan suka bikin yang gluten free, vegan gitu. Dia bisa bikin gitu. Nanti saya undang deh ke sana kita wah, keren, ngobrol-ngobrol boleh, lebih dalam. Karena saya belum boleh. sowan nih, atau saya sowan ke sana nanti kalau pandemi ini sudah usai. Iya, Ya, oke, oke, terima siap. kasih. Ya, terima kasih ya Bli atas Terima kasih obrolannya. ya. Ini Terima bermanfaat kasih. sekali. Sama-sama, Mas. Terima kasih udah main gitar. Sama-sama. Kaget juga aku tadi di depan. Kenapa? Main gitar gitu. Kemarin Baron, wow, tiba-tiba muncul, wih, langsung gitu. Wah ini bisa jadi trademark acara ini juga ya. Oke, oke, nanti besok tamu berikutnya saya minta juga deh. Kalau gitu. Harus, harus. Iya, idenya bagus nih idenya. Keren, keren. Ya, Bli, sukses untuk lagunya oke, yang siap. baru nanti. Semoga kita bisa segera dengar dan kita bisa ketemu darat ya, Bli ya. Oke, Terima kasih. thank Salam you, buat thank you, thank keluarga. you. Ya, bye-bye. Sama-sama, Mas. Thank you. Bye-bye. Wow, nggak nyangka loh. Saya pikir beliau ini pendiam, tapi ternyata inside story-nya banyak bijaksananya. Senang sekali, terima kasih Beli Balawan ya, senior saya di Bali. Harus ketemu nih langsung. Teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan Pongki Barta Crossover nanti di waktu mendatang. Sampai ketemu lagi, bye-bye.